Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas dan dosen memimpin doa terlebih dahulu. Adalah teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak presentasi dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ayo. Kenapa Aryo? Sakit. Coba dilihat sekitar kalian apakah ada sampah. Pakaian kalian sudah dirapikan atau belum? Sudah. Dimohon untuk anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menjawab rasa nasionalisme kita. Lagunya adalah Terima Kasihku. Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Konsep luas daerah bangun datar. Ya, kita akan mempelajari topik A, konsep luas daerah bangun datar. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran hari ini, nanti peserta didik kalian dapat menemukan berbagai jenis bangun datar seperti segitiga, persegi, panjang, jenjang, termasuk lain-lain dan lain-lain beserta ciri-cirinya dengan tepat. Setidaknya bisa mengetahui. Nah, yang kedua, nanti anak-anak akan melakukan presentasi kelompok yang akan menjelaskan pengertian luas daerah bangun datar melalui kegiatan mengamati, mengukur dan membandingkan bentuk-bentuk sederhana dengan tepat. Yang kedua, akan mengerjakan LKPD. Nanti anak-anak akan menghitung luas bangun datar dengan menggunakan satuan luas baku dan berbaku dengan tepat. Seperti itu. Nah, apakah kamu pernah menghitung atau memperkirakan luas suatu benda? Nah, apa perbedaan antara bangun datar yang satu dengan yang lain, misalnya persegi dan segitiga? Bentuknya. Kalau persegi itu bentuknya kotak. Yang terakhir, jika dua kertas berbeda bentuk tapi tampak sama besar, apakah luasnya pasti sama? Jika dua kertas berbeda bentuk tapi tampak sama besar, apakah luasnya pasti sama? Beda ya, seperti persegi dengan segitiga, tapi luasnya nanti kita hitung dulu dan tidak sama. Jadi anak-anak di sini akan menonton video pembelajaran yang akan Bapak beri tentang konsep luas bangun datar. Baik, di sini tadi dikatakan luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup rapat daerah tersebut. Seperti halnya luas permukaan lantai kelas ini. Permukaannya banyaknya ubin yang ada di lantai kelas ini itu sama besarnya dengan permukaan lantai kelas ini, seperti itu. Nah, bisa dilihat cara menghitung banyaknya ubin dalam satu permukaan lantai di kelas. Misal ini merupakan lantai di kelas. Nah, besar ubinnya mungkin satu ubinnya segini. Untuk menentukan luasnya permukaan kira-kira 6 juga seperti itu. Jadi untuk luas persegi ini sisi
Dengan sisi berarti dikalikan. 6 ubin dikali 6 ubin 36, berarti untuk satu permukaan lantai kelas diperlukan 36 ubin. Seperti itu. Nah, untuk menghitung luas yang luasnya itu sudah diketahui dan yang belum diketahui itu lebarnya ataupun panjangnya, jadi tinggal digaris saja. Anak-anak tahu nggak kenapa luas segitiga itu dikatakan setengah kali alas kali tinggi? Kenapa ada setengahnya? Ya, karena pada persegi panjang bisa dikatakan setengah dari persegi panjang, inilah yang disebut segitiga. Nah, di sini Bapak mau minta satu anak untuk maju ke depan. Coba Mas Vincent maju ke depan. Nah, di sini kita menghitung apa dulu, Mas Vincent? Bentuk persegi panjang. Luas persegi panjang dulu, luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 10 cm. 10. Lebarnya 3 cm. 3 cm. Kemudian menghitung apa lagi? Luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga apa? Setengah kali atas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 6 cm. Nah, karena gabungan 3 ini dan 3 ini ya, jadi seperti ini. Tingginya berapa? 4 cm. 4 cm. Nah, di sini dihitunglah. 10 kali 3 berapa? 30. 30. Kemudian 6 kali 4 berapa? 24. 24. 24 dibagi 2. 12. 12. Nah, di sini tinggal dijumlahkan saja 30 tambah 12. 30 tambah 12, 42. 42. Kok kamu pintar sekali, Vincent? Oh iya, saya Biar biasa sampai beberapa beberapa kali kali ya. Kita beri tepuk apresiasi kepada Mas Vincent. Bapak akan membagi ayam menjadi 2 kelompok ya. Vincent dengan Maria. Kemudian sini Rona, Ajeng sama Bisa. Untuk jadi nanti anak-anak mengukur
menggunakan menggaris. Nah, untuk satuan non baku ini ada beberapa. Jadi satuan baku tinggal berapa jengkal atau berapa depa, atau kalau misalnya ini kan kecil jadi jengkal saja ya. Untuk satuan non baku itu ada jengkal, ada depa, ada langkah. Karena ini kecil, jadi tidak apa-apa. Mungkin anak-anak bisa mencari benda yang berukuran seperti persegi maupun persegi panjang atau lingkaran di sekitar kalian. Nanti kalian bisa ukur. Diukur untuk satuan baku ini sentimeter, meter, desimeter. Ukur seperti biasa. Untuk satuan non baku, silakan kalian pilih benda di sekitar kalian. Dihitung menggunakan depa maupun langkah maupun jengkal. Sudah selesai? Nanti untuk kelompok 2 menghitung satuan mempersatukan satuan baku kelompok 1 tidak. Ayo kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Kamu satuan non bakunya mengukur apa? Keramik. Ya, kamu sudah menghitung tadi ya? Keramik satuan non bakunya kami pakai jengkal. Berapa jengkal? 2 jengkal. Baik. Kemudian apa? Buku 1,5 jengkal. Terus kemudian kami meja 4 jengkal. Kemudian apa lagi? Terus papan tulis sudah. papan tulis ada 22 jengkal. Untuk satuan sudah Kembali. Mari kita apresiasi. Untuk kelompok 2 persilakan. Panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Yang ketiga ini ada segitiga, yaitu sisinya semua sisinya 13,5 cm. Yang terakhir ada lingkaran ini diameter, jadi diameternya ada 13 cm. Kata pertukaran kelompok 2. Sudah paham ya? Capek enggak? Kita ice breaking dulu. Untuk anak-anak dipersilakan berdiri. Baik, di sini selanjutnya Bapak akan memberi penguatan terkait pembelajaran kita. Konsep luas daerah bangun datar. Jadi luas daerah bangun datar itu terbagi menjadi 3, segitiga, segi 4, dan segi banyak. Untuk segitiga sendiri terdapat 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Setelah kalian mengerjakan beban kerja,
Geometri dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Kemudian ciri-ciri bangun datar. Siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, sisi bangun datar yang pertama yaitu Dua dimensi itu tidak memiliki tinggi. Itu merupakan salah satu ciri-ciri bangun datar. Seperti tadi yangเราgunakan. Kemudian terbentuk dari garis. Jadi dua dimensi itu cuma sekedar garis seperti ini. Untuk tenangnya tidak dihitung. Jadi garisnya ini. Lebar dan panjangnya dihitung. Panjang kali lebar. Ciri-cirinya sisi berpasangan. Ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini. Sudut-sudut siku-siku. Ini juga siku-siku 90 derajat. Semuanya. Diagonal sama panjang. Ini sama panjang. Dan simetris. Pi kali N kali R atau Pi kali R kuadrat. Kalau dihitung semua ini namanya diameter. Diameter. Kita mengukur menggunakan tangannya atau maupun menggunakan langkah kaki, bisa menggunakan bekal seperti ini. Ada sedikit tulis. Senti berapakah luasnya? 5 cm. 25. Karena sisi kalau sekarang Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Selanjutnya Bapak akan memberi soal evaluasi kepada anak-anak. Silakan dikerjakan individu ya. Bapak beri waktu 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita simak bareng-bareng. Kita koreksi bareng-bareng, bisa dibagikan kepada temannya bergantian. Sudah. Yang pertama, bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku disebut persegi. Jawabannya nanti bapak slide sendiri ya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Mengenai luas. Ya, rumus. Ya. Kemudian apa kesulitan yang kamu temui? Itu lebih sulit daripada mengukur yang baku. Kenapa? Membutuhkan perkiraan yang pas ya, karena berbeda-beda setiap orang. Apa hal yang ingin kamu tingkatkan setelah belajar tentang luas bangun datar? Menghafal semua rumus. Bagus. Apalagi? Sudah. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri terlebih dahulu untuk siswa kelas. Silakan mungkin berdoa. Mari teman-teman sebelum kita pulang pada sini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya silakan untuk berkemas-kemas. Hati-hati pulangnya. Kalau naik sepeda jangan mengebut. Kalau dijemput minta orang tua untuk tidak mengebut.